Salam sekapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar SMK pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan di kelas 12. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Ya, untuk pertemuan kali ini saya hanya melanjutkan di pertemuan minggu kemarin tentang pembahasan mendiagnosis kerusakan sistem pengisian. Tujuan dapat memahami fungsi sistem pengisian. Yang kedua, dapat mendiagnosis kerusakan sistem pengisian. Yang ketiga, dapat menjelaskan kerusakan pada komponen pengisian. Yang terakhir, dapat menyimpulkan kerusakan pada komponen pengisian. Troubleshooting pada sistem pengisian dan cara mengatasinya. Ya, untuk sistem pengisian regulator, alternator, untuk tipe konvensional yang sering bermasalah atau troubleshooting itu disebabkan kerusakan atau kekurangnya perawatan komponen sistem pengisian. Ini di sini kalau kita kurang perawatan pasti mengakibatkan kinerja untuk alternator ya atau regulatornya itu tidak istilahnya kurang karena biasanya ada kotoran-kotoran yang menempel pada fibelnya, ataupun bisa juga alternator itu sudah tua hingga kemagnetannya pada regulator berkurang. Ini faktor yang dapat menyebabkan tidak adanya pengisian. Di sini ya ada beberapa faktor. Seringkali yang saya jumpai itu di fibel yang kadang longgar, kadang kala ada yang putus. Nah, kalau fibelnya putus, otomatis alternator itu tidak akan berputar dengan semestinya. Nah, akibatnya tenaga listrik tidak dapat dibangkitkan oleh alternator walaupun roll coil atau rotor coil ya terjadi kemagnetan di sini. Jadi dia tidak bakal mengisi baterai kembali. Voltage regulator rusak. Di sini ada, kalau di konvensional itu ada regulatornya, tapi kalau yang sudah menggunakan IC, tidak diatur sama IC, tidak harus menggunakan voltage regulatornya untuk penyetabilnya, karena yang sudah pakai IC sudah distabilkan oleh komponen elektronik di IC-nya. Di sini ada arus IG, tidak ada ya di regulatornya, arus IG-nya tidak ada. Dalam hal arus IG tidak ada, maka masukkan rotor coil melalui fuse ya, di engine contact point terus ke rotor juga. Akibatnya pada rotor coil tidak akan timbul kemagnetan sehingga alternator tidak dapat menghasilkan tenaga listrik walaupun alternator tetap berputar karena untuk IG-nya tidak tersambung. Resistor putus ya dan kontak point terbakar. Di sini ada resistor putus karena jika resistor putus pada regulator dan kontak point terbakar akan mengakibatkan arus yang mengalir ke rotor coil tidak ada, karena pada putaran mesin rendah arus seharusnya mengalir melalui kontak point yang putaran mesin naik, maka point akan terbuka akibat daya kemagnetan. Jadi ini kalau ada beberapa komponen yang terputus atau resistornya terputus, pasti terkendalanya di roll coilnya tidak ada ya, atau putaran mesin rendah dia tidak ada kemagnetan, atau putaran mesin tinggi juga tidak ada kemagnetan. Alternator rusak atau rotor coil putus.
Ini di sini ada kutub ya, inti kutub utara dan kutub selatan. Di sinilah ada kumparan-kumparan, di dalam ada kumparan atau lilitan sebuah kawat atau tembaga yang nanti dia akan dikonsletkan dan menghasilkan medan magnet. Sini. Brus ya, untuk brus atau sikat alternator di sini juga penting, karena kadangkala brus itu atau sikat alternator itu kalau sudah lama digunakan pasti lambat laut akan habis. Nah, ini juga harus diperhatikan, kalau dia sudah habis tidak bisa mencentuh kutub min dan plusnya, pasti tidak terjadi listrik atau yang arus yang keluar. Di sini ada stator coil, ini juga sama, stator coil. Bila stator coil ini putus, berarti ya, panjang konduktor tersebut akan berkurang dari panjang sebenarnya. Dengan demikian akan mempengaruhi besarnya tegangan yang dihasilkan alternator. Ini harus juga diperhatikan atau bisa dicek ya, menggunakan kalau kita biasanya menggunakan multitester atau ada yang putus atau tidaknya. Dioda, dioda ini juga sama, dia penyearah ya, penyearah arus yang dihasilkan oleh alternator sehingga dapat dipergunakan sesuai kebutuhan kendaraan. Di sini ya ada beberapa dioda, di sini juga ada kutub positif dan negatif. Terima kasih telah mengikuti pembahasan dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kurang tepat, saya minta maaf. Untuk soal, kerjakan di buku tulis. Ada 2 soal di sini. Bila terdengar suara gejitan pada komponen pengisian, apa yang kita lakukan dan komponen apa yang rusak? Yang kedua, bagaimana cara Anda memeriksa alternator berfungsi normal atau tidak, dan menggunakan alat apa untuk memeriksanya? Ya, untuk ada beberapa referensi di sini. Terima kasih lagi telah mengikuti pembahasan dari saya. Baiklah pelajar Sekapsa, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.